لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita ini, melanjutkan itikaf, mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki kualitas amaliyah dan ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, termasuk penulis kitab ini Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Ghaswani, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua yang ada di dalam masjid ini, insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian hadis. Kita masih membaca kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Babnya masih bab yang sama. Nomor hadisnya 3959. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn Bashar, hadatsana Muhammad ibn Ja'far, hadatsana Auf ibn Hasan, hadatsana Asid ibn Mutasammas, qala hadatsana Abu Musa, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah la harjan. Qala qultu ya Rasulullah ma harju? Qala al-qatl. Faqala ba'da al-muslimin ya Rasulullah inna naqtulu al-an fil 'am al-wahid min al-mushrikina kadha wa kadha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل رجل جراه وابن عمه وذال قرباته. فقال بعض القوم يا رسول الله وما أنا أقولون ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع العقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا أقول لهم. Jadi ini sekali lagi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cari tahu artinya ya. Diriwayatkan dari Muhammad ibnu Bashar. Ibnu Bashar mendapatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad ibnu Ja'far mendapatkan hadis ini dari Auf ibnul Hasani. Auf ibnul Hasani mendapatkan hadis ini dari Asid ibnu Mutasammas. Dia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu Musa al-Ash'ari.
Abu Musa al-Ash'ari berkata, telah meriwayatkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, innal baina yadayhi sa'ah laharjan. Kata Rasulullah ini ngomong di depan para sahabatnya, salah satunya di situ ada Abu Musa al-Ash'ari. Lalu Rasulullah berkata, inna baina yadayhi sa'atan laharjan. Nanti di masa-masa mendekati hari akhir akan ada harjan, huru hara, kerusakan, ya. Qala qultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ma harju? Harju itu, harjan itu apaan sih? Wahai Rasulullah, kata si Abu Musa, harju itu apaan sih? Kira-kira gitu ya. Qala Rasulullah berkata, al-qatlu, huru hara yang aku maksudkan itu adalah terjadinya pembunuhan di mana-mana. Lalu diantara yang mendengarkan itu, faqala ba'dal muslimin, maka berkata sebagian orang-orang muslim yang ada pada saat Rasulullah ngomong, mereka berkata, ya Rasulullah, inna naqtulul an fil am wahidi minal musyrikin. Ya Rasulullah, kalau urusan bunuh-membunuh mah ini sekarang ini, setahun ini belakangan gitu, kira-kira begitu kalau kayak bahasa orang Pamulang gitu ya. Ini setahun belakangan juga kita sering bunuh orang musyrik, kata gitu. Perang maksudnya, terjadi peperangan. Apa itu yang Anda maksudkan? Bukan, gitu kata Rasulullah, bukan urusan bunuh orang musyrik, bukan peperangan membela agama maksudnya. Jadi seperti apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa biqatlil musyrikin. Bukan urusan perang membela agama seperti yang kita lakukan hari ini, gitu kata Rasulullah. Walakin, kata Rasulullah, akan tetapi yaqtulu ba'dukum ba'dan. Harjan, huru hara yang aku maksudkan itu adalah kalian saling membunuh satu sama lain. Orang Islam saling membunuh satu sama lain. Itu maksudnya huru hara. Huru hara itu udah terjadi sekarang ya Pak. Pergi saja ke Timur Tengah, itu orang Islam saling membunuh satu sama lain. Saudi, di Yaman, di Suriah, di Libya, orang Islam itu saling membunuh satu sama lain, ya. Itu tanda-tanda hari akhir, harjan. Yaqtulu ba'dukum ba'dan, puncaknya, akhirnya, hatta yaqtula rajulu jarrahu wa ibna amaihi wa dhalal karbatihi. Sampai nanti kalian itu laki-laki, para laki-laki, setiap orang-orang muslim itu membunuh tetangganya sendiri, maksudnya berselisih, berantem dan sebagainya, sampai membunuh tetangganya. Wa yaqtulu ibnu amihi, membunuh anak pamannya, membunuh saudaranya. Wa dharal qarbatihi, membunuh kaum kerabatnya sendiri. Lalu para sahabat bingung, apa iya sampai sebegitunya, kira-kira begitu ya. Apa iya tuh keguncangan huru hara itu sampai tetangga saling bunuh, orang bersaudara sepupuan saling membunuh, anak paman itu katanya sepupu ya. Lalu sahabat bertanya, faqala ba'dal qaum, maka bertanya sebagian orang yang mendengar, ya Rasulullah. Nah, ini pertanyaannya menarik Pak, Bapak simak baik-baik ya, pertanyaannya menarik. Wa ma'ana uqulana, ya Rasulullah, itu di zaman yang nanti itu emang kagak ada orang yang pakai otak ya. Wa ma'ana uqulana, harusnya tuh umumnya itu para sahabat kalau bertanya itu, memang di masa itu tidak ada para penyeru, para da'i, tidak ada ulama. Tapi ini hadisnya rada unik nih. Sahabat bertanya, emang nanti pada hari itu tidak ada orang yang berakal sehat? Akal, ukulena itu ada kata di akal. Akal itu artinya orang yang punya nalar. Nampaknya hari ini yang dimaksud oleh Rasulullah itu kan hari ini ya, yang udah kita hadapi sekarang nih,
Rasulullah bilangnya nanti, tapi sebelum udah kita hadapi sekarang. Lalu para sahabat bertanya, wa ma'ana ukulana dzalikal yaum, emang pada hari itu nggak ada orang yang pakai otak, nggak ada orang yang punya akal sehat? Gitu ya, para ahli hadis menerjemahkan tidak ada ulama gitu ya, nggak ada orang yang berilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, nggak ada orang yang berakal. Tanza'u uqulal aktsari dzalikal zamani. Allah Subhanahu wa taala sudah menarik, mewafatkan orang-orang yang berakal sehat, yang berilmu. Yahlufu lahul haba'an minan nas la aqula lahum. Yakhlufu, diganti dengan habaan, orang-orang yang hina dari kelompok-kelompok manusia. Rasulullah tegaskan lagi, la aqula lahum, pada hari itu tidak ada orang yang berakal sehat, nggak ada orang yang bisa menalar. Ada pertanyaan yang menarik dari para sahabat. Para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa pada hari itu nggak ada orang yang berakal ya? Kagak pakai nanya ya Rasulullah, emang hari itu kagak ada dai, nggak ada ustadz, nggak ada ulama? Rupanya mungkin para sahabat itu sudah bisa menduga bahwa akhir zaman, zaman sekarang ini akan ada juga ustadz, dai, para ulama yang kira-kira akalnya kurang sehat, jadi tidak bisa menjadi suluh, menjadi penerang di tengah umat. Kira-kira masa itu udah sampai belum Pak? Sudah Pak. Contoh nih, contoh yang paling nyata nih. Ketika ada kasus si Lia Eden, Lia Eden tahu? Masih ingat kan kasus itu? Dia mengaku sebagai nabi, habis itu mengaku sebagai Jibril. Habis itu dia pengikutnya ada yang mengaku sebagai Isa. Habis itu pengikutnya ada yang mengaku sebagai reinkarnasi Muhammad Rasulullah. Udah gitu ada yang ngikutin, jamaahnya banyak, berarti kan orang-orang itu tidak berakal sehat, betul tidak? Berarti pertanyaan para sahabat bener ini. Hari nanti di akhir zaman ini banyak orang yang akalnya miring semua, otaknya miring, kagak berakal sehat. Apakah jumlahnya banyak? Banyak Pak. Itu contoh kasus. Ya, belum lagi yang saya sebutin minggu lalu, Mahat Az-Zaitun. Ada lagi aliran agama, aliran-aliran dalam Islam yang contohnya misalnya ada aliran yang mengatakan kalau bukan kelompok kita, bukan firqah kita, bukan manhaj kita yang tidak berbaiat pada imam kita, mereka itu bukan golongan kita, mereka kafir, hartanya bisa dicuri, hartanya boleh dirampas. Lah di zaman damai itu Rasulullah melarang kita merampas harta yang non muslim sekalipun. Harta orang kafir pun tidak boleh dirampas, apalagi harta sesama muslim. Tetapi kelompok itu banyak yang mengikuti Pak. Di Indonesia itu jumlahnya jutaan jamaahnya. Berarti banyak orang yang tidak berakal sehat di negeri ini. Banyak orang yang tidak berakal sehat, orang Islam yang tidak berakal sehat di Indonesia. Ya, Bapak suka lihat tuh pelang-pelangnya tuh, ini nggak boleh disebutin nanti melanggar undang-undang ITE lagi. Nah, itu orang-orang yang tidak berakal sehat. Ya, saudara-saudara sekalian, rupanya ilmu itu tidak menjamin orang itu bisa menjadi lurus dan benar semata-mata ilmu. Tapi kemampuan menggunakan fungsi luhur, kemampuan menggunakan nalar dan logika, itu sangat membantu orang untuk mengatakan sesuatu benar atau salah. Sementara ilmu itu hanya membimbing dan mengarahkan dia. Kadang-kadang kita tidak pakai ilmu pun, kalau kita bisa menalar dengan baik, maka kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Ilmu itu hanya membimbing kita. Maka pandai-pandailah menggunakan akal sehat kita untuk menelaah, menalar, memilih dan memilah keadaan yang sedang terjadi saat ini. Ya, supaya kita tidak terbawa oleh fitnah-fitnah akhir zaman itu.
Sekali lagi, hadis-hadis ini adalah pesan Rasulullah akan kekhawatiran Rasulullah masa-masa yang akan terjadi, tapi Rasulullah berharap itu tidak terjadi. Maka dari itu kita diberikan pesan. Jadi mulai hari ini kita gunakanlah akal sehat kita untuk memilih dan memilah mana yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan jamaah Taubah ini semuanya punya akal sehat, jadi bisa memilih dan memilah. Sekarang kita lanjutkan satu hadis berikutnya. Ini hadis ini sering saya bacakan, sering saya sebut-sebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya nomor 3961. Hadatsana Imran ibnu Musa al-Laitsi. Hadatsana Al-Waris ibnu Sa'id. Hadatsana Muhammad ibnu Juhadah an Abdurrahman ibnu Sarwan an Huzaili ibnu Shuraihil an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna baina yadayhi as-sa'ah fitanan kakita'an laylin muzlimin yusbihu rajulu fiha al-mu'minan wa yamsi kafiran aw yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im. Al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im. Wal-qa'imu fiha khairu min min al-ma'shi. Wal-ma'si fiha khairu min as-sa'i. Fakassaru fiyakum waqata'u awtazakum wadribu bisufikum hijarah wa inna dukhulu ala ahadikum falyakun ka khairu ibnu Adam. Singkatnya begini. Ini kacamata saya yang buram apa lampunya yang gelap ya? Makin lama makin tidak kelihatan. Lampunya gelap kayaknya. Iya. Jadi Rasulullah berkata, fitnah itu, cobaan itu akan datang sehingga orang susah lagi membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Seseorang itu dalam waktu singkat bisa berubah keyakinannya. Begitu kira-kira ya. Pada masa itu, kata Rasulullah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Kalau terjadi sesuatu pada diri kalian, maka sikap kalian seperti anak Adam. Penjelasan hadis ini adalah, maksudnya, nanti di zaman-zaman penuh fitnah itu, kalian kalau menahan diri, seperti dua minggu yang lalu saya sampaikan, menahan diri tidak ikut-ikutan gonjang-ganjingnya zaman, itu lebih baik. Kira-kira begitu. Gonjang-ganjingnya zaman, kalian kalau nggak kuat menalar, nggak mempunyai akal yang cukup untuk membedakan yang salah yang mana sih kira-kira nih, yang benar yang mana sih, yang perlu gue ikutin yang mana sih, udah lebih baik diam aja di rumah, gak usah ikut-ikut. Kalaupun terjadi sesuatu, kata Rasulullah, perumpamaannya itu sikap kita yang paling baik seperti anak Adam, Habil, ketika dia mau dibunuh oleh si Qabil, dia kan menyerah, nggak melawan. Jadi Rasulullah mengumpamakan seperti itu. Ya kalau keadaan ini sudah tidak bisa kita tanggulangi lagi, lebih baik kita menahan diri saja di rumah, tidak usah ikut-ikut, gitu ya. Karena fitnah ini sudah terlalu besar dan masif, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Tapi saya yakin jamaah Taubah ini masih bisa kan membedakan mana salah yang mana yang benar. Masih bisa ya Pak? Kalau ada ustadz bilang sholat itu tidak perlu wudhu, Bapak ikutin nggak kira-kira? Karena dulu ada kejadian nih, saya pernah ceritain kan,
Saya lagi duduk-duduk di depan situ. Ada orang dulu suka ikut pengajian tafsir yang malam minggu kita bikin. Jamaah nggak tahu dari mana orangnya itu. Dia tidak tahu dia salah ngomong kali, ngomong sama saya. Dia kerja bakti kalau tidak salah, duduk-duduk di depan. Mampir dia pakai motor, suka pakai jaket orangnya. Cerita ngalor ngidul, ujung-ujungnya bilang begini, Pak Ustadz, syarat wudhu itu kan airnya harus tahir mutahhir, suci mensucikan. Bapak carilah di mana air yang suci mensucikan, kata dia gitu. Ada nggak Pak? Di mana air suci mensucikan? Nggak ada Pak. Jadi maksudnya wudhu itu bukan wudhu syariat menggunakan air, bukan. Yaitu mensucikan hati, menyerahkan kepada Allah. Kalau Bapak dibilang gitu, gimana pendapat Bapak? Ini nyata nih. Orang yang ngobrol di depan situ sama saya. Jadi nggak perlu Pak wudhu begini, nggak perlu sholat, yang penting hati kita suci, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada bakhil, kita hadapkan kepada Allah. Bagaimana pendapat bapak-bapak? Air untuk wudhu, syaratnya tanya sama Ustadz Amin, harus suci mensucikan. Bahasa Indonesia dipakai lagi ngomongnya ke saya. Bapak mau cari di mana air suci mensucikan itu, katanya. Nggak ada Pak zaman sekarang. Bapak cek aja air wudhu masjid, suci kagak itu? Kata dia. Ada yang lain tuh. Sampai saya pulang ambil kitab fikih Fathul Qarib. Nih Bapak baca nih, saya bilang gitu. Saya nggak bisa baca Pak Ustadz. Nah kalau lu kagak bisa baca, lu jangan ngomong sama gua, katanya gitu. Pulang lu mendingan, saya bilang gitu. Lu baca kitab kagak bisa ngajarin gua lu, saya bilang. Rumahnya di Gang Salak itu. Sekarang kalau orang itu bicara ke bapak-bapak, bagaimana pendapat bapak-bapak? Bapak suka bisa nggak cari air suci mensucikan di tempat wudhu kita? Hah? Kalau ada ustadz ngomong begitu, atau bapak ikut halaqah, ikut majelis taklim, ada itu Pak, kagak sholat, kagak ngaji, nggak apa. Yang lucu depan rumah saya waktu itu, orang udah pindah, udah meninggal seorangnya. Nggak perlu kita sholat, yang penting hati kita menghadap Allah, kita serahkan kepada Allah, ngeluarin dalil-dalil. Dalam hati saya gini, ini kalau orang awam kena juga ini. Itu contohnya ya. Dan itu banyak. Dan di situ kalau kita menghadapi yang seperti itu, kita nggak perlu pakai ilmu yang tinggi-tinggi Pak, pakai logika aja. Makanya dibutuhkan otak yang sehat, yang normal, yang bisa menalar, bisa melogikakan. Ya apa gunanya ada Al-Quran, apa gunanya Rasulullah diutus selama 21 tahun lebih, ya untuk mengajarkan syariat. Kalau cuma ngajarin hakikat, itu tidak perlu lama-lama. Yang lama itu ngajarin syariat. Caranya wudhu bagaimana, caranya istinja gimana, wudhu gimana, sholat gimana, tata caranya, kafiatnya. Itu yang butuh waktu lama. Makanya agama itu turun berangsur-angsur. Agama itu berhubungan dengan agama itu syariat, akidah, dan juga ujungnya adalah hakikat. Jangan tiba-tiba kita pindah ke ujungnya aja langsung. Syariat yang nggak dikerjain. Itu logika. Jadi beragama itu yang menjalankan syariat. Sementara kalau kita dibimbing oleh Allah untuk sampai kepada titik hakikat, alhamdulillah. Kita berarti paham makna hikmah. Tapi kalaupun enggak, minimal syariatnya udah kita kerjain. Ini syariatnya kagak dikerjain, tiba-tiba bicara tentang hakikat, ya itu banyak. Coba kalau kita nggak punya otak yang sehat untuk menalar itu, bisa kita terpengaruh, ya. Saya kira begitu bapak-bapak sekalian. Maka mulai sekarang persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Nanti gunakan akal sehat kita untuk menalar, ilmu itu membimbing kita untuk menggunakan akal sehat kita. Begitu. Satu hadis lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 3969. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Muhammad ibnu Bisrin, hadatsana Muhammad ibnu Ammar, hadatsani Abi an abihi Alqamah ibnu Waqqas qala. Jadi ada tabi'in namanya Alqamah ibnu Waqqas, tabi'in senior ya.
Kalau tabi'in berarti dia setelah sahabat. Nah, Alqamah ibnu Waqqas ini adalah muridnya Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Kata Alqamah begini, sami'tu Bilal ibnu Haris al-Muzani sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum la yatakallamu bikalimati min ridwanillah wa yazunu an tablughu ma balagat fayaktubu Allahu azza wa jal biha ridwanahu ila yaumil qiyamah wa inna ahadukum la yatakallamu bikalimati min sukhtillah ma yazunu an tablughu ma balagat fayaktubu Allahu azza wa jal alaihi biha sakhtahu ila yaumil qiyamah. Qala Alqamah fanzur wa yahka madza taqulu wa madza takallamu bihi qarbun kalami ma sami'tu min Bilal ibnu Haris. Jadi Alqamah cerita, bapaknya Alqamah cerita kepada Alqamah, aku mendengar sahabat Rasulullah Bilal ibnu Haris bercerita, Rasulullah berkata, kata Rasulullah begini, setiap orang itu kadangkala tidak menyadari apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan. Ada kalanya dia menyampaikan sesuatu yang baik, yang diridhoi oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Dia tidak menyangka bahwa itu membuahkan sebuah pahala yang besar di sisi Allah pada hari kiamat. Tetapi celakanya ada orang juga yang tidak menyadari, menyampaikan sesuatu yang buruk, yang dia tidak sadari bahwa itu adalah sebuah keburukan, dan Allah mencatat itu sebuah keburukan, dan Allah membenci itu sampai hari kiamat. Kata Alqamah, setelah aku mendengar pernyataan Bilal ibnu Haris, aku banyak menahan kata-kataku, karena aku takut nanti ucapan-ucapanku tidak diridhoi oleh Allah. Ya, ini bagian dari fitnah akhir zaman, supaya kita pandai memilih dan memilah. Dengan kita pandai memilih dan memilah, kita juga pandai menahan kata-kata kita untuk tidak menyebarkan fitnah, menyebarkan hal-hal yang tidak berguna, dan hal-hal justru yang merusak persatuan kesatuan, merusak umat dan memfitnah umat. Maka dari itu segala sesuatu harus diklarifikasi dulu, supaya kita jangan bicara sembarangan, mengeluarkan statement-statement sembarangan, terutama yang berhubungan dengan ajaran Islam. Ya, maka dari itu saya selalu menyampaikan di Masjid At-Taubah ini, kalau ada pengajian, ada majelis taklim, alangkah baiknya ustadznya itu pakai panduan, pakai kitab, supaya mereka tidak ngelantur. Karena kalau ngelantur-ngelantur, boleh jadi omongannya tidak sesuai dengan syariat Islam, akhirnya menyesatkan umat. Kalau sudah menyesatkan umat, itu menjadi beban si dai sampai hari kiamat nanti. Ya, saya kira begitu bapak-bapak sekalian. 3 hadis yang kita baca, insya Allah menambah pengetahuan dan wawasan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh, ada. Monggo, Mas. Terima kasih. Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk bertanya. Pertanyaan saya di pertama tadi hadis, tidak adakah sahabat yang bertanya kenapa bisa terjadi demikian? Nah itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Mohon penjelasan. Baik, dalam hadis-hadis yang lain itu kan hadis bab tentang fitnah akhir zaman itu, Pak. Total hadisnya itu mungkin sekitar 200 sampai 300-an hadis ya. Hadisnya banyak. Dalam hadis-hadis yang lain, para sahabat bertanya,
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada hadis yang sama yang saya bacakan ini nih, yang semirip dengan ini, yang kaki to'an lailin muzlimin yusbihu rajulu mu'minan wa yamsi kafiran au yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Penjelasannya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, yabi'u dinihi bi aradin minad dunya. Kenapa bisa seperti itu? Seperti pertanyaan Bapak, Rasulullah menjelaskan yabi'u dinihi bi aradin minad dunya. Orang menjual agamanya, menukar agamanya dengan kesenangan dunia. Penyebabnya yaitu salah satunya karena silau dengan dunia, silau dengan kesenangan dunia, jadi agama dijual. Bapak mau tahu bukti nyatanya, Pak? Bapak mau tahu bukti nyatanya? Ini kan sebentar lagi pilkada nih. Pilkada kan bulan Oktober, pilkada provinsi atau pilkada tingkat 2. Itu banyak mantan-mantan koruptor atau pelaku korupsi yang nyalek lagi. Nanti yang mendukung itu Ustadz Kiai itu sama Habib. Bapak lihat aja nanti. Satu hari ini kisah nyata nih Pak. Belum lama lah, baru kemarin saya pergi ke Cirebon, ketemu seseorang, tapi urusan kerja perginya. Kebetulan deal nih urusan saya, proyek. Pak Ustadz, datang dong ke tempat saya, kita baca sholawat nariyah. Mau ngapain baca sholawat nariyah? Iya kan Bapak udah deal nih, udah tanda tangan. Ya udah, ntar saya main deh malam Ahad, saya bilang kayak gitu. Di tempat saya kan ada yatim, ada janda, banyak loh Pak yang baca sholawat nariyah. Buat apa Pak? Ya itu, teman-teman aja itu, pejabat-pejabat pada suka datang minta dibacain. Kalau yang lagi mau diponis korupsi pada datang, akhirnya ponisnya jadi ringan katanya. Kurang ajar tidak tuh Pak? Agama dimain-mainin. Ya, itu contohnya. Orang menjual agamanya, nanti Bapak lihat nih. Koruptor itu jadi caleg. Yang ngedukung siapa tim suksesnya? Ustadz Kiai sama Habaib. Ada yang datang minta didoain, udah tahu itu koruptor pakai didoain lagi. Udah tahu itu koruptor pakai didukung lagi. Ya, itu contoh itu. Saya di Tangsel juga begitu. Pak Ustadz masuk tim ini ya. Gue gak banget, gue tahu dia koruptor. Koruptor lu belain sih. Itu orang yang menjual agamanya. Jelas ya? Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.